Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Kalau ibu tanya apa kabar hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, ulang ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Nah, untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Oh, berangkat semua. Oke. Nah, ada yang tahu nggak kita mau ngelakuin apa? Melakukan kegiatan apa? Oke, kita hari ini akan mengadakan kegiatan bimbingan klasikal mengenai gaya belajar. Ada yang pernah dengar nggak gaya belajar itu apa? Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan pada pagi hari ini, lebih baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya, buat menambah semangat dan juga melatih kefokusan kita untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Nah, kalau nanti ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Tepuk sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, kalian tepuknya setengah. Gini, tepuk malam. Oke, bisa? Kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelumnya, kita di sini akan membahas tentang gaya belajar. Yang tujuannya apa sih? Tujuannya kita jadi mengetahui gaya belajar kita itu seperti apa sih. Jadi kalau kita udah tahu gaya belajar kita seperti apa, kita juga bisa menentukan caranya untuk menempuh motivasi belajar, untuk mendapatkan belajar yang nyaman itu yang harus bagaimana. Karena kita udah tahu gaya belajar kita seperti apa, nanti kita bisa menerapkannya. Nah, nanti untuk pelaksanaannya, nanti ibu jelaskan dulu materinya. Nanti kalian refleksikan, gaya belajar ini kok seperti saya ya. Nah, berarti itu termasuknya kalian mempunyai gaya belajar yang seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Oke, udah siap? Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih? Ada yang tahu nggak pengertian gaya belajar itu apa? Oke, ibu jelaskan ya. Nah, gaya belajar itu suatu perilaku individu saat belajar untuk mendapatkan tujuan dari kegiatan belajar. Jadi, gaya belajar itu caranya si individu itu untuk memudahkan mendapatkan tujuan dari belajarnya itu apa gitu. Jadi dari gaya belajar kita juga bisa mengetahui gaya belajar yang mana sih yang dapat menentukan cara yang lebih efektif gitu, menentukan strategi belajar kita yang lebih efektif. Nah, di sini juga ada beberapa macam gaya belajar. Nah, di sini ada 3 macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu ada visual. Nah, nanti kita jelaskan bareng-bareng ya. Yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Ada yang pernah dengar nggak ketiga macam gaya belajar itu tuh seperti apa? Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu ada visual. Visual itu merupakan gaya belajar yang dengan cara melihat gitu. Jadi di sini ada nggak yang kalau belajar itu harus melihat gurunya, harus melihat papan tulisnya, itu bisa disebutkan dengan mempunyai gaya belajar visual. Nah, di sini juga ada beberapa ciri gaya belajar visual. Yang pertama, itu bicaranya agak cepat. Nah, di sini kalau kalian ada yang bicaranya cepat, itu bisa dikatakan mempunyai gaya belajar visual. Tapi di sini ada beberapa lagi. Nah, yang kedua itu ada tidak mudah terganggu oleh keributan. Jadi, si yang mempunyai gaya belajar visual itu tidak mudah terganggu. Mau temennya bicara sendiri, tidak apa-apa, tidak terganggu. Nah, itu. Yang ketiga itu mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Jadi, si orang yang mempunyai gaya belajar visual, dia itu lebih mengingat
apa yang dia lihat. Semisal dia lihat di papan tulis, dia lebih mudah mengingat tulisan yang di papan tulis daripada apa yang dijelaskan oleh gurunya gitu. Nah, yang keempat, dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, dia tuh lebih suka membaca, misalkan membaca buku gitu, daripada dibacakan oleh temannya atau dibacakan oleh gurunya. Nah, yang kelima, dia pembaca cepat dan tekun. Di sini ada yang pembaca yang suka banget baca gitu. Nah, itu bisa jadi kamu memiliki gaya belajar visual. Nah, yang kedua itu ada gaya belajar auditori. Nah, kalau gaya belajar auditori itu beda dari visual, yaitu belajar dengan cara mendengar. Nah, yang tadi visual itu gaya belajarnya dengan melihat, kalau yang ini gaya belajarnya dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, atau mungkin apa yang disampaikan oleh temannya. Nah, itu. Dan di sini juga ada ciri-ciri gaya belajar auditori. Apa aja sih? Oke, kita bahas ya. Nah, yang pertama itu saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Jadi kalau lagi belajar itu ngomong sendiri gitu. Terus ada lagi mudah terganggu oleh keributan. Jadi si yang mempunyai gaya belajar auditori itu tidak suka keributan karena dia itu lebih suka mendengarkan dengan fokus gitu. Nah, yang ketiga itu belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Berkebalikan ya dari yang visual tadi. Nah, si auditori ini lebih suka mendengarkan daripada mengingat. Jadi dia tuh lebih baik mengingat yang didiskusikan gitu, yang diobrolkan daripada yang dilihat gitu. Dan yang keempat itu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi si auditor ini suka membaca, tapi dengan cara bacanya itu keras gitu. Bacanya keras supaya terdengar oleh diri sendirinya gitu. Dan yang kelima itu menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Nah, yang keenam juga ia biasanya pembicara yang fasih atau ahli. Nah, yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Apa sih gaya belajar kinestetik ini? Atau kinestetik itu dari keduanya? Oh, kita bahas, oke? Nah, di sini gaya belajar kinestetik itu belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Jadi si orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik, dia tuh harus gerak seperti tangannya kayak gini, atau mungkin dia nunjuk ke papan tulis kayak gini. Dan ada mungkin kalian yang pernah lihat guru atau siswa yang kalau menjelaskan sesuatu dengan harus cara berjalan gitu kan. Nah, itu bisa disebutkan dengan gaya belajar kinestetik. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, dia itu bicaranya perlahan. Jadi perlahan banget karena harus dengan gini-gini mungkin gitu ya. Yang kedua, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Nah, punya gaya belajar kinestetik, dia itu tidak mudah terganggu dengan situasi keributan. Mau teman-temannya ribut sendiri, nggak apa-apa, nggak terganggu. Dan yang ketiga itu belajar melalui praktek. Nah, si kinestetik ini tuh harus dengan praktek gitu. Harus dengan dia melakukan sendiri supaya dia itu merasakan materinya gitu. Dan yang keempat, itu menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Jadi, si kinestetik itu kalau menghafal tuh harus sambil jalan-jalan, terus sambil melihat, apa sih itu, gini. Nah, gitu. Dan yang kelima itu menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Kalian mungkin pernah lihat ya, guru ataupun teman-teman kalian yang kalau menjelaskan atau lagi menerangkan di papan tulis, selalu pakai jari telunjuknya untuk menunjuk papan tulis. Pernah melihat nggak? Nah, itu bisa disebutkan dengan gaya belajar kinestetik. Nah, dari yang tadi 3 macam gaya belajar, di sini kita refleksikan. Siapa sih yang mempunyai gaya belajar kinestetik? Siapa sih yang punya gaya belajar visual? Siapa sih yang punya gaya belajar auditori? Nah, ada nggak dari tadi penjelasan tadi kalian berpikir, oh ternyata aku gaya belajarnya visual ya. Oh ternyata aku gaya belajarnya auditori ya. Nah, setelah kalian merefleksikan diri kalian punya gaya belajar seperti apa sih gitu. Nah, setelah itu kalian menuliskan gaya belajar kalian di kertas kosong gitu. Lalu dikumpulkan ke ibu ya.
Oke, dari penjelasan tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mungkin belum paham? Oke, baik. Kalau sudah paham semua, kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Nah, nanti untuk dikumpulkannya bisa dikumpulkan di ketua kelas, lalu dikasihkan ke Ibu, oke? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu simpulkan dari kegiatan pagi hari ini, di mana gaya belajar itu sangat penting banget bagi kita untuk mengetahui gimana sih caranya kita untuk mencapai tujuan kegiatan belajar kita, untuk mengetahui caranya yang lebih efektif untuk belajar gitu. Dan tadi juga Ibu sudah menjelaskan ada beberapa gaya belajar yang ada visual, auditori, kinestetik, yang nantinya kalian juga bisa merefleksikan diri kalian, apa sih gaya belajar kalian ini, gaya belajar seperti apa sih yang kamu miliki gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.